Hiwala dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah oleh Nizaruddin. Hipotesisnya, kewajiban orang yang berhutang yaitu melunasinya pada waktu yang telah disepakati. Namun sebagian dari mereka ada yang menunda-nunda dalam melunasi hutangnya tanpa alasan. Sesungguhnya masalah penundaan dan keterlambatan dalam hal ini merupakan masalah ekonomi yang serius bagi para pelaku ekonomi pada saat ini. Melihat adanya kezaliman yang ditimbulkannya, maka dengan melunasi hutang tepat pada waktunya dan memenuhi segala aturan yang ditentukan merupakan dasar dari kepercayaan. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi bagi masalah ini dengan rumusan yang berkeadilan, dengan menghapus kezaliman dari pemberi hutang juga tanpa membawa penghutang pada bentuk perbuatan zalim atau menzaliminya dalam hal lain, dan problem solvingnya yaitu dengan proses hiwalah. Berangkat dari permasalahan di atas, penulis ingin membahas lebih lanjut tentang hiwala dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk merumuskan sebuah konsep tentang hiwala dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah. Metode penelitian ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan normatif guna pembahasan lebih mendalam sehingga dapat mencapai tujuan yang dimaksud. Penulis juga berusaha mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder. Dalam mengumpulkan data-data tersebut, penulis menggunakan metode observasi yang merupakan langkah awal untuk menjajaki, melihat, dan mendapatkan data yang diperlukan dengan cara mengamati secara seksama buku-buku dan sumber data yang lain. Kemudian untuk mengumpulkan data selanjutnya, penulis menggunakan metode dokumenter. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif untuk menemukan konsep hiwala menurut ekonomi Islam yang bisa diaktualisasikan di dalamnya. Selanjutnya dibantu dengan cara berpikir deduktif untuk menarik suatu kesimpulan. Agar analisa disampaikan lebih mendalam, penulis melanjutkan analisanya dengan menggunakan teknik analisa isi guna menemukan konsep yang jelas tentang hiwala dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah. Temuan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa esensi hiwala adalah perpindahan beban hutang dari pihak orang yang berhutang atau muhil menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayarnya atau muhal alaih. Ada hutang di antara mereka, baginya ada pula hutang yang sejenis terhadap hutang yang dipindahkannya, dan meminta pemilik piutang atasnya untuk menagih hutang kepada muhal alaih dengan berkata padanya, "Saya telah memindahkan kamu untuk menagih hutang atasku kepada fulan, karena ia berhutang kepadaku dengan kadar yang sama dengan hutangku padamu, maka tagihlah ia." Apabila pemilik piutang atau muhal ikhlas menerimanya, maka selesailah beban hutang muhil. Dalam mekanisme hiwalah, dalam lembaga keuangan syariah didasari pada prinsip-prinsip tolong-menolong dan solidaritas dalam meringankan beban orang yang tengah kesulitan dalam melunasi hutangnya. Apabila sampai mengganggu sirkulasi keuangan dan dinamika ekonomi di masyarakat, dan segala bentuk apapun perpindahan ini dan transaksinya bebas dari unsur riba dan dalam bentuk apapun. Comparison of the Hawala system from the perspectives of Fiqh Muamalah, Turkish Majalah Al-Ahkam and Indonesian Civil Law oleh Variansa. Hipotesis, penulis menduga bahwa sistem yang terdapat dalam teori hiwalah hingga fikih adalah sebuah acuan penting baik untuk merancang jenis atau model hukum formal yang dilegalkan. Namun, penulis menemukan sistem pengalihan hutang dalam fikih muamalah berbeda dengan majalah Al-Ahkam Wadiyah dan hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu, penulis menganggap penting untuk mengkaji ulang sistem debit transfer kontroversi dalam fikih muamalah dibandingkan dengan majalah Al-Ahkam Turki dan hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan karena peneliti meneliti naskah-naskah tersebut dan literatur hawala dalam kitab fikih muamalah, majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, dan hukum perdata Indonesia. Menurut Glaser dan Strauss, manfaat lain dari penelitian perpustakaan adalah luasnya komparatif materi yang tersedia dalam hal waktu, ruang, dan sifat-sifat lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis
dengan memahami perbedaan sistem yang digunakan dalam fikih muamalah, majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, dan hukum perdata Indonesia yang telah diterapkan untuk waktu yang lama. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pada aplikasi sistem hawalah dalam fikih muamalah, majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, dan hukum perdata Indonesia. Temuan hasil penelitian ini, jika sistem hawalah fikih muamalah dibandingkan dengan hawalah yang terdapat dalam majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, penulis menemukan sedikit perubahan pada hawalah bagian kesepakatan. Namun, jika dibandingkan dengan hukum perdata Indonesia, ada banyak perbedaan yang ditemukan dalam bentuk perjanjian dan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem hawalah. Sistem transfer hutang di majalah masih mirip dengan sistem hawalah dalam fikih. Namun, sistem dalam majalah menyebutkan 3 jenis hawalah lainnya, yaitu hawalah muqayyadah, hawalah mutlaqah, dan hawalah mubahamah. Sistem pengalihan hutang di Indonesia berbeda dengan majalah dan fikih karena sistem hak hutang atau pengalihan hutang serupa dengan lembaga pengambil alihan hutang, agen pembebasan hutang atau penjualan hutang, atau agen pengganti kreditur atau pengganti debitur. Adapun yang berkaitan langsung dengan sistem pengambil alihan hutang melalui sistem hawalah diatur dalam Majelis Fatwa DSN MUI, sementara itu Fatwa DSN MUI pada tataran hukum Indonesia tidak.